Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Balik lagi bareng aku Rina ya. Alhamdulillah hari ini masih bisa sharing kegiatan aku lagi. Jadi ini pagi-pagi aku mau beresin piring. Ini piring yang tadi malam cucian gitu ya, belum aku cuci karena keburu capek. Ya pokoknya sesuai sama mood aku gitu ya. Kalau misalnya lagi rajin ya malam-malam itu aku beresin semua, tidur dalam keadaan rapi. Cuma kalau misalnya udah capek gitu ya, ya udah aku tinggal tidur aja gitu. Yang penting akunya nggak stres mikirin ini cucian gitu. Karena selain mengurus rumah tangga, aku juga kan bantu suami jaga toko. Jadi kadang siang ya hampir nggak pernah tidur gitu, karena kalaupun misalnya tidur berisik anak-anak gitu, main berisik, terus aku kalau tidur berisik itu jadi nggak bisa tidur gitu loh, pasti kedengeran. Jadi makanya ya udah kalau misalnya malam udah capek ya udah aku tinggal tidur aja. Pokoknya yang penting aku tetap waras gitu ya, nggak stres. Jadi ya udah suka-suka hati aku mau malam atau mau pagi ngerjainnya. Nah ini sebelum mulai masak aku beresin dulu biar rapi, jadi nanti pas masak itu enak. Soalnya kalau nggak dicuci dulu nanti kan pas masak juga ada lagi perabotan yang kotor, jadi biar nggak banyak-banyak gitu nanti masaknya. Kalau sambil nyuci banyak gini kadang apalagi sambil di video itu biasanya ada yang kelewat gitu, jadi ini makanya aku selesaiin dulu beres-beresin perabotan yang kotor-kotor. Nah, jadi di video kali ini tuh aku bakalan nge-recook masakan dari subscriber. Aku lupa namanya gitu ya. Jadi yang minta di recookin gitu menu favorit keluarganya dia, dan ini masaknya juga simple, terus bahannya juga murah meriah. Jadi aku ngabulin gitu, sekalian aku juga mau nyoba karena ini simple banget masaknya, terus bahan-bahannya ya gampang aja gitu dicari, pokoknya seadanya sih. Dan yang paling penting itu murah, rasanya enak. Jadi buat teman-teman yang punya resep andalan yang enak, yang gampang, yang murah pastinya ya, bisa share juga di kolom komentar, nanti bakalan aku recook juga. Oke, ini aku udah selesai nyuci piringnya, terus mau bersihin juga ini wastafelnya. Jadi habis itu baru lanjut masak. Nah, ini adalah menu yang mau aku recook ya. Jadi ini tuh katanya namanya buncis sehwan. Apa sih? Pokoknya gitu ya, kayak makanan Cina gitu. Karena makanan Cina biasanya tuh kan emang simple-simple ya, bahannya juga gampang banget. Paling main di bawang putih, terus biasanya sama lada juga yang gitu-gitu kan kalau masakan Cina. Jadi oke, ini buncisnya aku kebetulan emang lagi ada buncis, tapi mohon maaf nih buncisnya itu nggak rata, nggak lurus panjang-panjang gitu ya, karena memang seadanya kan. Ini buncisnya aku beli 3.000, itu satu bungkus sekresek gitu ya. Ini aku buang-buangin yang pinggirnya gitu. Sambil nyiangin buncis, ini aku juga mau manasin air ya, jadi biar nanti airnya udah panas, buncisnya juga udah selesai disiangin. Karena ini buncisnya bakal aku rebus dulu ya, di resepnya direbus dulu, jadi buncisnya itu nggak ikut ditumis tapi cuma direbus aja. Oke, jadi ini buncisnya udah selesai aku buangin, terus lanjut aku cuci. Tapi proses mencucinya nggak aku liatin ya. Nah, habis dicuci itu, ini mau aku potong-potong jadi 2 bagian gitu ya, biar nggak terlalu panjang. Atau sesuaikan dengan selera aja sih, mau dipotong-potong kecil-kecil juga nggak masalah. Nah, di sini aku mau dipotong jadi 2 aja, sesuai sama resep yang dikasih. Nah, ini buncisnya udah aku potong-potong, terus lanjut di sini aku mau pakai
apa ini tahu Jepang gitu, mereknya pakai Kongki. Jadi di resep aslinya itu disuruhnya pakai tahu, cuma kalau tahu di tempatku itu adanya tahu biasa, nggak ada tahu Cina gitu. Jadi kalau misalnya pakai tahu biasa nggak digoreng dulu itu pasti bakalan hancur. Makanya ini pas aku kulahkan waktu itu aku beli sekalian sama tahu Jepang ini. Pokoknya ini maaf ya, ini aku baru pertama kali make tahu begini, jadi nggak ngerti juga, bingung cara bukanya, apalagi ini malah guntingnya itu kodol. Ya udah, jadi agak susah. Ngomong-ngomong, ini kongkinya satu bungkus itu harganya 6.000. Aku nyoba beli 2 ya. Ini pasti lebih murah gitu karena di supermarket yang aku tahu itu harganya ini 7.500 waktu itu ya. Nah, buat teman-teman yang di Probolinggo, aku beli murah itu di UD Dorang ya, deket asrama polisi. Jadi yang tinggal di Probolinggo kalau mau beli barang-barang yang murah langsung aja ke UD Dorang. Nah, ini aku pelan-pelan banget motongnya, mau aku potong kecil-kecil tapi nggak kecil banget ya, soalnya ini tuh lembut banget gitu, kayak yang meleot-meleot pas dipotongnya. Maaf ya aku Nora, soalnya ini beneran pertama kali aku mau masak tahu Jepang ini. Jadi ya udah, ini aku potong-potong aja gini karena kalau lebih kecil itu kayaknya nggak bisa akunya gitu, meleot-meleot. Ya udah kayak begini. Ini aku geser aja, yang digeser bukan tahunya tapi talenannya, saking kayak digeser itu susah gitu. Ya udah, jadi ini kayak begini aja. Terus habis itu aku lanjut nyiapin bumbunya. Jadi di sini aku cuma pakai bawang putih ya, ini aku geprek dan mau aku cincang-cincang gitu. Terus nanti tambahannya juga aku bakalan pakai lada bubuk ya, terus sama penyedap juga pastinya. Karena kalau nggak pakai penyedap itu anak-anak kan sudah terkontaminasi sama jajanan yang gurih-gurih, yang ciki-ciki berpenyedap gitu. Jadi makanya aku sekarang kalau masak itu ya pakai penyedap. Kalau dulu tuh aku cuma ngandelin gula sama garam dan bumbu-bumbu dasarnya gitu. Dan aku memilih totole karena memang di sini sudah ada totole. Ini buncisnya udah matang. Untuk ngerebus buncis sih sesuai selera ya. Kalau misalnya suka yang matang banget ya direbus aja sesuai dengan keinginan masing-masing. Pokoknya mau yang krenyes-krenyes atau mau yang matang itu terserah aja. Ini kalau udah mau aku tiriskan, jadi ditaruh di tempat yang agak besar gitu ya, piringnya piring yang gede. Ini kayak begini aja, aku taruh di piring. Habis itu aku lanjut mau numis bawang putihnya. Jadi aku mau numis tahu tadi, terus sama campurannya itu telur. Aku pakai telurnya 1 biji aja. Bawang putihnya ini udah wangi, jadi aku mau ceplokin telur di sini. Ini telurnya mau aku orak-arik, dihancur-hancurin kayak begini sampai matang ya. Nah, kalau misalnya udah matang, lanjut aku tambahin secukupnya air. Ini aku airnya kurang lebih kayaknya pakai sekitar 80 ml ya, atau setengah gelas, tapi nggak sampai setengahnya gitu. Pokoknya secukupnya aja sih. Kalau airnya sudah mendidih kayak begini, lanjut aku tambahin garam, terus aku juga tambahin lada bubuk dan juga penyedap rasa ya. Untuk takarannya di sini aku kira-kira aja gitu. Nanti kalau misalnya kurang pedas atau kurang asin ya tinggal ditambahin garam atau ditambahin lada. Tapi berhubung ini aku ladanya juga pakai lada yang asli gitu, jadi ya udah itu pasti bakalan berasa sih. Terus ini aku lanjut masukin tahu Jepangnya, diaduk-aduk aja ini sampai tercampur rata. Pokoknya sampai bumbunya agak meresap ya. Nah, terus aku juga di sini bakalan tambahin saus tiram gitu karena biar warnanya nggak terlalu pucat dan juga biar makin enak pastinya ya. Jadi ini aku tambahin sedikit saus tiram, terus aku aduk-aduk aja sampai airnya agak menyusut. Sebetulnya kalau mau praktis ini buncisnya juga bisa langsung dimasukin ke sini sekarang ya. Jadi biar
simple dan praktis saja gitu diaduk-aduk, dan bumbunya juga pastinya lebih meresap. Tapi berhubung aku ngikutin resep, jadi nanti buncisnya yang tadi udah disisihkan itu bakalan disiram sama tumisan ini nih. Nah, ini udah matang, lanjut aku mau mematikan kompornya dan langsung aja aku tuang ke atas buncis yang tadi udah direbus. Ini kayaknya sih biar estetik gitu ya, jadi dituang kayak begini sajiannya atau platingnya gitu biar estetik. Tapi berhubung aku bikinnya toppingnya itu kebanyakan, terus sama kegedean juga motongnya, jadi ya udahlah, ini meskipun jauh dari estetik tapi alhamdulillah rasanya enak. Anak-anak juga suka, tapi berhubung emang kalau buncis itu Adek Royan itu nggak terlalu suka ya, dia kalau buncis harus diiris kecil-kecil gitu, jadi dia nggak makan buncisnya nih kalau untuk Adek Royan. Tapi kalau untuk Mas Dio alhamdulillah suka juga. Nah, buat teman-teman yang pecinta buncis ini wajib juga dicobain. Nah, itu dia videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.